Hai Opal Gengs, jadi hari ini aku lagi santai-santai sambil nungguin Opal. Jadi aku tuh pengen ngobrol-ngobrol, tapi di bisnya kali ini. Jadi waktu itu aku udah pernah ke studionya Opal, seru banget berbincang-bincang dan setelah ini aku pengen cobain pakai bisnya karena aku tuh ngeliat banyak banget yang sudah pernah berbincang di dalam bisnya dan can't wait untuk berada di dalam situ. Jadi aku lagi nunggu dijemput. Hai Opal Gengs, Best Entertainment kali ini di Opal Best Studio kita punya Raisa Anggiani. Hai Opal Gengs. Hai Raisa, Halo, apa Kak. kabarnya? Baik, alhamdulillah kakak apa kabar? Baik juga. By the way, Raisa ini sebenarnya udah pernah podcast sama Opal tapi di studio, dan kali ini yang kedua kali di bestnya Opal. Yay, I've been waiting for this moment. Gimana, seru gak? Seru, aku kayak biasa Akhirnya jalan. merasakan ya, kayak bener. podcastnya sambil di dalam bus Iya, gitu ya. kayak lebih kayak gitu. asik goyang Asik, gitu ya. Iya. Oke Raisa, by the way tadi tuh sebelum podcast aku tuh sempat ngobrol-ngobrol sama Raisa. Ternyata, maksudnya aku nggak ya kalau Raisa nggak ngomong. Aku tuh dengerin Raisa, lagunya Raisa dari lagunya dia yang If You Could See Me Crying in My Room. Terus Raisa bilang itu lagu pertama aku loh. Yes. Jadi kayak aku dengerin Raisa beneran dari rilisan pertamanya banget ya. Thank you loh, Kak. Oh, Itu kayak zaman-zaman pandemi, which is kayak 2 tahunan 2 tahun lalu ya. Iya bener sih, aku dengerin lagunya pas pandemi, pas lagi galau banget. Pas banget tuh masuk tuh. Pas banget lagu itu masuk, jadi Iya. makin mendarah daging di kepala dan tubuh aku ya. Gimana kamu perasaannya setelah di tahun 2023 merilis EP Renung Resah? Perasaanku. Yes. Pasti happy banget sih. Happy. Senang banget ngelihat orang-orang punya outcome dan ceritanya masing-masing gitu terhadap setiap lagu yang aku bikin. Kan itu kan ada 6 track gitu kan di Yes. dalam EP Renung Resah. Terus ada yang happy, ada yang senang, ada yang bener. menuju kedamaian, dan semuanya tuh kayak punya bagiannya masing-masing, ceritanya masing-masing. Jadi senang banget bisa mewakili perasaan orang juga gitu. Oh oke, iya benar. Ada 6 lagu ya 6 totalnya. lagu Ya. total. Tapi bener sih, setelah aku melihat EP-nya dan ada satu track yang menjadi favorit aku karena relate dengan kondisiku sekarang adalah Menari Aku Menari. Yeay. Yuhu. Berarti yang sebelumnya If You Could, lagi ini sekarang udah berhasil Menari Aku Nah, Menari. jadi mengerti kan? Prosesnya ada banget nih Ada, gitu ya. iya. Nah, Renung Resah, 2 kata yang kalau digabung menurutku pasti punya makna yang indah banget. Tapi menurut kamu Raisa, apa makna dari Renung Resah ini? Apakah EP ini membuat kita merenung lalu meresah, atau dari merenung kita harus merenung dari sebuah keresahan? Yes, itu lebih ke yang kedua sih. Lebih yang ke yang dua. Oke. Lebih yang kedua. Jadi tuh Renung Resah aku ambil dari dulu kakek aku tuh sering kayak berpesan kepada aku kalau Oke. misalnya aku sebelum tidur atau apapun coba deh merenung, coba merenung. Jadi kayak kontemplasi aja setiap kali kita melakukan kegiatan atau apa, kayak kita pikir balik Yes. apa ya yang harus diambil dari sini segala macam. Jadi lebih revisi diri dan segala macam. Dan ternyata merenung itu tuh ternyata semakin aku dewasa sangat penting untuk aku bisa kayak Setuju. melihat diri aku apa adanya seperti apa. Terus akhirnya renung resah gitu. Jadi kayak merenungkan keresahan-keresahan aku. Dan itu Oke. isinya di dalam 6 track itu sih yang dimana bercerita banget dari 1 sampai 6 gitu. Jadi intinya merenungkan keresahan dari diri kita gitu Yes, ya. betul. Oke. Nah, totalnya kan tadi aku bilang ada 6 lagu di EP Renung Resah ini. Apakah setiap kita bedah lagu nih ya? Udah lagu. Oke. Apakah dari setiap lagu ini memiliki makna-maknanya tersendiri, atau sebenarnya 6 lagu dari EP ini membawa alur cerita tersendiri? Track pertama deh. Wow, kok saya lupa ya. Apa Track, ya? Pertama kalau nggak salah itu aku ya langsung. Kayaknya itu aku deh. Boleh nyontek gak sih? Boleh dong. Aku juga boleh lah ya. Nyontek ya kita ya. Oke. Oh, itu aku. Ya benar-benar. aku. Itu aku. Jadi dari Kalau itu aku itu bercerita lebih ke apa? Kalau itu aku itu berceritanya lebih kepada aku yang menerima perasaan aku. Jadi Oh, oke. itu aku kan sebenarnya all about not moving on yet. Tapi dikala kita belum bisa move on, kita akhirnya bisa melihat kalau ya udah mengakui kalau itu aku, ini aku yang belum move on. Karena banyak orang yang kayak dalam proses belum move on atau mau move on tuh ya lari aja dari kenyataannya, terus kayak denial atau enggak yang kayak kayaknya enggak deh segala macam. Tapi ketika aku merasa aku menerima perasaan aku, akan jauh lebih mudah untuk
tahu langkah selanjutnya kemana. Jadi itu aku Oke. lebih mewakili penerimaan diri aku gitu. Oh, jadi intinya itu aku tuh persoalan kayak mengerti isi hati kita gitu Yes, ya. betul. Berusaha untuk melewati aja, nggak dilewatin gitu. Jangan Oke. di-deny gitu. Jangan sama diri di-deny. kita. Oke. Terus yang kedua, lagi-lagi. Lagi-lagi, jadi mungkin dalam proses itu aku kan udah selesai nih, kita menerima perasaan. Oke. Dan lagi-lagi itu lebih kayak merindukan sesuatu, merindukan apa yang udah pernah berlalu, tapi akhirnya kita memutuskan untuk berdamai dengan kerinduan itu. Jadi banyak yang merasakan kayaknya rindu itu tuh kayak sesuatu yang berat, rindu itu sesuatu yang menyesakan, kayak as if kita berharap untuk balik lagi. Tapi Iya. ternyata ada beberapa rindu yang ketika kita sudah menerima diri kita tuh jadinya lebih ringan menerima kerinduan itu. Iya, benar. Jadi dia lagi-lagi kayak ya udah lagi-lagi aku merindu, ceritakan hari-hariku padamu. Jadi kayak udah kangen aja, tapi ya udah gitu. Oke. Iya sih, bener ya. Karena akhirnya kalau misalnya kita bisa menerima rindunya, maksudnya diterima aja, lama-lama jadi kayak ya udah aja gitu ya. Yes, Lebih betul. ke ya udah menerima aja gitu Menerima, ya. Oke. iya. Ketiga, berjalan di atas waktu. Nah, ini menurut aku salah satu track yang cukup justru beratnya di Oke. dalam Di dalam EP set ini. list lagu Oke. ini. Jadi berjalan di atas waktu tuh lebih kepada apa ya? Capek deh berjalan di atas waktu, capek deh. Bukan capek hidup ya, tapi lebih kayak waktu tuh terus berjalan, tapi kita lihat harus menerima semuanya, harus kayak Iya, gini, harus iya. kayak gini. Kayak kenapa sih, lebih kayak questioning aja, mungkin lebih ke sana. oke. Cuma pada akhirnya menerima kalau ya pada akhirnya emang kita harus menjalankan hidup ini, lebih kayak gitu. Cuma kan dalam proses yang tadi sih itu aku menerima, lagi-lagi kayak merindukan yang damai, pasti tetap ada aja celah untuk kita merasa titik jatuhnya lagi gitu. Iya, benar-benar. Dan di berjalan atas waktu kayak aku merasa kayak balik lagi kepada apa ya, sedihnya dan segala macam, dan itu juga harus diterima gitu. Oke, iya sih benar. Padahal kayaknya sebenarnya kalau kita melewati suatu proses, kayaknya kita sadar gak sih kalau kita tuh harus sabar gitu Iya, kan ya. iya, Kita iya. harus kayak ya udah konsisten. Cuman ada di masa dimana waktu kayak aduh capek. Aduh gitu kan. capek, Iya iya kan, kayak maunya komplain aja iya, gitu. maunya komplain, maunya nangis, maunya Iya, marah, dan maunya itu marah. oh jadi maksud lagunya kayak ya itu sah-sah aja gitu Itu ya. sah saja, kayak ini justru partner manusia gitu loh. Oh, iya nggak benar-benar. harus lamanya kayak terus-terusan kita bisa menerima juga kan. Betul. Pada akhirnya kayak manusia yang bisa merasakan banyak hal, dan menurut aku cantik aja gitu kita bisa merasakan semuanya di situ. Setuju. Wow, seru banget ya. Oke, next. Nah ini menari aku menari. My favorite song. Ini Yeay. apa nih? Ini jadi setelah itu semua tuh udah Oke. masa-masa gelap-gelap gitu. Mungkin kalau di sini ceritanya jadinya kayak ada titik cerah lagi gitu. Oke. Di menari aku menari ada harapan lagi yang kayak sepertinya saya sudah siap untuk menyukai. Sepertinya saya siap untuk membuka hati. Membuka gitu ya. hati ya. Kayak menari aku menari itu emang bener-bener kisah cinta yang lebih apa ya, light banget gitu, Oke. ringan banget. Kita belum yang kayak lo harus jadi milik gue, itu pun Oke. nggak harus, tapi kayak the idea of liking someone kadang tuh udah kayak nyegerin aja gitu loh. Bener lagi, aku Kadang nggak, setuju. iya kan, nggak harus demand kayak you don't really have to love me juga, tapi untuk punya perasaan ini juga sesuatu yang untuk aku berharga, dan menari aku menari itu kayak appreciating the Betul. love itself. gitu Betul menurut betul aku. betul. Aku setuju banget lagi kayak mungkin rasa kayak kita untuk bisa crush ke orang. Iya 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 kan? iya, Itu benar. yang dirindukan Itu yang sebenarnya. dirindukan. Karena kadang kalau misalnya kita lagi sedih kayak we lose that sparks. Kayak Betul, ada yang betul. kayak kayaknya udah nggak bisa deh gue itu Trust lagi issue, gitu. ya Trust dong. issues, Trust bla, bla, issue, bla. betul. Banyak banget kayak nggak percaya segala Benar. macam. Tapi ternyata itu seru, dan menurut aku cocok banget buat yang kayak lagi PDKT atau yang kayak lagi Coba lucu-lucunya. Coba angkat tangannya lagi PDKT. terus di menari aku menari kan juga ini cukup delusional gitu ya, yang Betul. kayak kalau kita suka sama orang tuh kayaknya kita pengen ngasih apapun gitu loh. All out all, gitu all ya. out aja Oke. gitu. Makanya aku taruh kayak di atap bumi ku tarikan bulan tuh kau bawa pulang kayak gitu-gitu. Jadi kayak as if kayak kalau aku bisa ngasih bulan, bisa ngasih apapun, I Aku mau- would. Sumpah gak salah, aku beneran kayak jatuh cinta banget sama lagu ini ya. Oke, setelah menari aku menari kau rumahku. Kayaknya ini yang paling menjadi favoritnya banyak orang, Banyak ya kan? orang, terima kasih lah ya teman-teman sudah mendengarkan. Tapi kalau rumahku ini ya udah sih sebenarnya kayak finalnya aja. Mungkin Oke. ketika menari aku menari udah
lumayan settle sama nih orang, di Oke. kau rumahku lebih disettlein lagi gitu loh, yang kayak Oke. oke ini emang rumah gue gak bakal kemana-mana, lo udah ngasih kenyamanan, keamanan, gue ngerasa dipeluk tanpa harus dipeluk, ngerti gak sih? Ngerti. Rasanya tuh kayak nyaman aja gitu, yang Iya. gak bisa di-describe. Dan akhirnya jadilah kau rumahku begitu. Oh, oke. Tapi lagu terakhir di track ini setelah Kau Rumahku yang berjudul And If we don't belong together. Kenapa ketika sudah menjadi rumah ada And if we don't belong together? Kenapa Raisa? Karena aku merasa manusia itu pada akhirnya suka banget overthinking gitu ya. Setuju lagi. Iya kan, maksudnya kayak even dalam hubungan yang sangat sempurna sekalipun kita masih bisa mempertanyakan kayak Benar. what if we don't belong together? What if Iya. bla bla bla, what if bla bla bla. Oke. Sebenarnya And if we don't belong together tuh lebih kepada kayak berserah diri sih. Like if you actually belong to me, then akhirnya akan bersama. Tapi kalau enggak, ya udah, gue tetap akan mengingat lo apa adanya. Tapi juga And if we belong together lebih yang kayak oke nih kita udah pernah settle segala macam. Terus juga ada complaining tentang kayak gue capek banget kalau bukan lu, kayak gue harus nemu dari awal lagi semua orang harus ini lagi kayak pokoknya seluruh recap dari si kelima lagu sebelumnya sih menurut aku di And If We Don't Belong Together ini. Jadi itu menurut aku adalah sebuah loop. Jadi ketika And If We Don't Belong Together udah selesai, cukup menerima semua itu, Kita balik lagi ke awal. kayak itu aku menerima lagi perasaan nice kita. banget. Kayak gitu. Gila bagus banget. Jujur aku kayak nggak expect ternyata itu iya? ya polanya. Iya, Tapi itu bener pola. banget lagi. Menurut aku itu manusia banget gak sih? Itu kayak, manusia banget Iya. kayak ada hari dimana kita akan baik-baik aja, yes. ketemu orang, Mhm. terus kayak kayak jatuh cinta gitu ya. Terus kita jatuh lagi, ya kita mulai lagi dari awal. Iya. Ya bener lagi, itu bener banget lagi Raisa. Gitu. Oh nice banget Thank you. keren. Aku suka. Terima kasih. Oke, dari Iya. ke-6 lagu yang dari tadi kita udah obrolin, Mhm. kalau menurut kamu sendiri, Mhm. lagu mana yang kayak menurut kamu tuh ini tuh aku banget gitu? Ya pasti semuanya kamu banget, tapi yang kayaknya kamu tuh sekarang lagi kayak nggak tahu kenapa sih ini lagu yang paling aku gitu, kayak ketika Paling-paling didengar ketika kamu nyanyiin Mhm. atau ketika didengar orang tuh ngerasa kayak it's really me gitu. Aku sekarang 2 sih. 2, apa tuh yang pertama? Berjalan di atas waktu Perjalanan waktu. sama menari aku menari. Nari aku menari. Iya. Kayaknya lagi jatuh cinta nih. Happy aja, happy, tapi juga at the Happy same ya. time tetap suka merasa lelah nih gitu. Iya, Jadi benar, berjalan di benar, atas benar. waktu. Iya. Mhm. Wajar gak sih? Wajar Manusia banget. lelah tuh wajar banget. Yes, ya betul. kan? Iya. Nah, inspirasinya dalam kamu membuat lagu ini di EP kamu ini itu biasanya kamu dapat dari mana? Atau kayak sebenarnya sekecil dan sesederhana ya kamu berkaca dari diri kamu gitu. Sebenarnya akan lebih mudah untuk aku bikin lagu kalau aku lagi merasakan itu banget gitu. Oke. Jadi pasti most of the time dari apa yang aku rasakan dan aku pikirkan, tapi sering juga kayak suka bikin challenge buat diri sendiri kayak contohnya aku lagi senang banget tapi kayak aku pengen nyiptain lagu yang sedih banget. Even kayak beberapa bulan lalu aku pernah nyiptain lagu tentang gagal nikah. Wow. Kayak masih jauh umur saya terhadap Iya. titik itu, tapi kayak I Mencoba did. untuk gitu Iya, ya. kayak coba nih menciptakan sebuah karakter gitu. Jadi mungkin itu sih. Dan kalau misalnya untuk renung resah, ada beberapa dari imajinasi, ada beberapa dari yang mixture of my feeling atau yang pernah aku laluin sebelumnya kayak gitu. Oke, nice banget. Jadi sebenarnya kalau buat Raisa sendiri bikin lagu tuh paling mudah adalah melihat gimana kamu kondisi hatinya dan lain-lainnya. Yes, betul. Tapi kadang kamu men-challenge diri kamu untuk membuat lagu dengan menciptakan suatu karakter yang sebenarnya itu bukan kamu, gitu ya. Iya, kayak Wow, gitu. nice. Kakak juga bikin lagu? Enggak, kebetulan aku bikin keributan ya. Oke. Kalau kita throwback ke masa-masa awal kamu berkarir, Raisa, Oke. Ini aku gini enggak apa-apa? boleh. Ya? Kok enak banget lama-lama Kamu tidur. mau tiduran juga boleh di sini. Oke. Kalau kita throwback ke masa-masa kamu pertama kan, kamu kan mengeluarkan single langsung duet kan, Yes. ya kan, Mhm. sama Arash Buana ya, Sama Arash Buana. Arash Buana. Tapi yang menjadi pertanyaan aku adalah apa yang bikin kamu akhirnya merasa oke aku mantep untuk mau jadi penyanyi? Oh. Itu sebenarnya dari kelas 4 SD. Kamu udah nyanyi dari kecil banget berarti ya? Dari kecil, tapi aku sangat pemalu. Jadi kayak even kayak aku lagi di pernikahan orang terus harus ditarik paksa dulu buat kayak nyanyi Untuk di wedding Show scene gitu Iya, ya. heeh.
Tapi terus ketika 4 SD itu aku nemu salah satu guru gitu di mana dia bilang kayak, kan dia kan ngelihat aku, jadinya dia tuh yang pertama kali ngundang aku untuk kayak ayo lomba gitu-gitu, terus kayak ayo main band sama kita segala macam. Aku juga nggak tahu kayak dia suka feeling atau gimana. Dan aku masih berhubungan baik banget sama guru aku yang itu. Jadi dia yang benar-benar pertama ngebantu aku, dan anak kelas 4 SD itu tiba-tiba ditanya, which is aku kayak, kamu nanti mau jadi penyanyi, kamu serius akan menjadi penyanyi gitu, kayak apakah ini akan menjadi karir yang kamu mau gitu. Saya yang sangat kecil itu yang kayak jawab apa ya gitu ya. tapi at the same time juga yang kayaknya emang nggak ada yang lain yang ingin aku pursue selain musik gitu. Even mungkin ketika nanti aku tua, aku no longer jadi penyanyi as a performer, aku masih tetap pengen dibaliknya, kayak aku masih pengen nyiptain lagu, pengen apa segala macam. Intinya gitu. sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kamu ambil dari kamu mencoba jadi penyanyi ini gitu ya. Yes, Once gitu. nanti ternyata emang gak pengen nyanyi, tapi ada hal lain yang bisa kamu kerjakan Ya, gitu. betul. Oke. Nah sekarang kan kalau aku lihat di YouTube, kamu dulu suka cover-cover ya kan, cover-cover lagu. Sekarang kalau kamu perhatiin, lagu kamu banyak di cover orang. Gimana perasaannya Raisa? Happy Banget pasti ya. menurut aku itu sebuah apa ya, lucky, kayak keberuntungan banget sih. Iya. Maksudnya aku merasa banyak banget kayak orang-orang yang masih berusaha dan segala macam, tapi kayak Tuhan tuh kayak memudahkan aku, dan orang-orang juga akhirnya punya apa ya, punya keinginan untuk mendengarkan lagu aku sampai akhirnya cover. Itu kan effort banget. Benar. Karena aku juga I've been there before sebelumnya gitu, sebelum aku rilis lagu aku juga yang cover lagu, jadi tahu banget rasanya. Jadi pasti senang banget sih bisa punya orang-orang yang support aku segitunya juga gitu. Kalau sekarang kalau misal kamu dihadapkan dengan Raisa yang dulu, yang kayak belum jadi Raisa yang sebesar ini nih hari ini, kamu mau bilang apa sama dia? Sama Raisa kecil ya. Raisa kecil. Tenang aja ya. Gitu. Tenang aja ya. Kayaknya kamu akan baik-baik aja ke depannya. Meskipun akan ada banyak naik turun, tapi everything will be okay. I think I'm pretty well on taking care of you and our future. Dan aku juga masih banyak memperjuangkan untuk mimpi-mimpi kamu. Jadi bear with me and we'll go through all this together. Kakak apa? Ayo coba kakak dong. Jangan kayak gitu dong Raisa. Ayo. Ya kalau aku hostnya, jadi aku harus tahu tentang kamu dong. Terima kasih ya Raisa, sudah ngobrol-ngobrol banyak tentang EP-nya yang Renung Resah. Soalnya hari ini aku update hidup ke kamu kalau aku lagi menari banget ya Rai. Bagus dong, senang. Aku juga. Jadi kita harus bersemangat untuk ini semua. Betul, harus bersemangat. Terima kasih ya Opal Gengs sudah nonton Bestertainment bersama Raisa Inggiani. Jangan lupa streaming terus EP-nya Renung Resah. Kalau kamu dengerin podcast ini harusnya langsung jadi pengen dengerin sih, karena udah dijelaskan dengan Raisa sendiri kayak lagu demi lagu tuh maksudnya apa. Terima kasih Opal Gengs, see you on next Bestertainment. Bye bye.